Oke, bayangin kalau suatu hari nanti gitu ya, lu bisa berteleportasi ke masa lalu. Bukan cuman ke 1000 atau 2000 tahun yang lalu, tapi ke ratusan juta tahun yang lalu. Nah, di sana, di jutaan tahun yang lalu itu, lu bakal nemuin satu momen paling penting yang mungkin gak akan pernah kepikiran sebelumnya, yaitu kapan pertama kali dunia mulai kenal sama yang namanya seks. Nah, hari ini kita bakal nyoba nyusurin seks atau salah satu kisah paling tua lah yang pernah ada. Kisah tentang bagaimana seks pertama kali muncul, bagaimana ia berevolusi, dan bagaimana manusia akhirnya ngejadiin soal ini jadi jauh lebih kompleks dari sekedar cara memperbanyak keturunan. Dan menariknya, perjalanan ini itu nggak cuma cerita soal biologi, tapi juga soal cerita budaya, psikologi, bahkan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum ada manusia, sebelum ada mamalia, bahkan sebelum ada dinosaurus gitu ya, kehidupan di bumi itu cuma tahu satu cara berkembang biak, yaitu membelah diri. Satu sel jadi dua, dua jadi empat, dan begitulah seterusnya. Nah, sistem ini disebut reproduksi aseksual, simple, efisien, dan hemat energi. Tapi, penelitian dari POPM Sentral, mereka nunjukin kalau sistem ini tuh punya satu masalah besar, yaitu adalah nggak ada variasi genetik. Bayangin aja, semua keturunan hasil duplikasi persis sama kayak induknya. Gennya, struktur tubuhnya, bahkan kelemahannya juga ikut diwarisin tanpa perubahan. Nah, ini jadi masalah besar lah kalau tiba-tiba di suatu masa gitu ya, ada penyakit baru atau lingkungan berubah secara drastis. Misalnya nih, muncul virus yang bisa ngebunuh satu individu. Karena semuanya identik, virus itu bakal bisa ngehajar semuanya sekaligus. Nggak ada yang kebal, nggak ada mutasi penyelamat yang bisa bertahan. Nah, disitulah bahaya dari dunia tanpa perbedaan. Begitu satu tumbang, semuanya tuh ikut selesai. Haya domino genetik yang jatuh satu persatu. Makanya dari titik inilah, alam mulai berpikir ulang gitu ya. Harus ada cara supaya kehidupan tuh bisa terus adaptif dan bisa terus berubah. Nah, dari sinilah secara perlahan tapi pasti, seks mulai ditemukan tuh. Karena lewat seks, dua individu bisa bertukar gen, mencampur DNA, dan nyiptain kombinasi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dari sini, bisa dibilang seks itu adalah cara alam bikin variasi cadangan. Biar kalau dunia berubah, masih ada kemungkinan satu gen di luar sana yang bisa bertahan. Dan ini tuh kayak semacam sistem random shuffle genetik, anak-anak nggak persis sama kayak induknya. Dan dalam jutaan percobaan evolusi, variasi inilah yang bikin spesies bisa terus bereksperimen, nyari bentuk yang paling pas buat bertahan hidup. Ada yang gagal, ada yang punah, tapi ada juga yang sukses dan terus nyebar. Nah, disinilah seks jadi semacam mesin eksperimen alam. Karena dengan cara ini, setiap generasi punya kemungkinan baru, mutasi baru, kombinasi baru, yang jadi kunci buat bertahan dari bencana besar. Makanya, kalau ditanya kenapa seks ada, jawabannya tuh nggak karena romantis, nggak karena cinta, tapi karena seks adalah cara alam buat ngelawan kepunahannya. Nah, dari situ, dunia terus maju ke arah yang berbeda buat selamanya. Tapi pertanyaan lanjutannya tuh, kapan tepatnya seks dalam arti pertemuan dua individu dan proses transfer sperma pertama kali terjadi? Jawabannya ternyata udah ketemu. Para ilmuwan nemuin petunjuknya dari fosil yang luar biasa. Di artikel Sci Friday di tahun 2014 yang judulnya How Sexual Intercourse Was Infected. Di sana dijelasinlah kalau bentuk hubungan seksual pertama kali muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Dan pelakunya tentu saja bukan manusia, bukan juga mamalia, tapi adalah ikan bersirah purba yang disebut Plekodem. Ikan ini hidup di zaman Devonian, zaman di mana laut penuh makhluk aneh, dan planet masih dalam masa eksperimen hidup. Nah, bayangin aja, di perairan yang sekarang jadi wilayah Skotlandia, dua ikan purba itu ngelakuin sesuatu yang bakal ngubah arah kehidupan di bumi selamanya. Nah, disinilah, untuk pertama kalinya dalam sejarah alam, seks lahir sebagai strategi untuk bertahan hidup. Yang menarik, mereka ini nggak lagi kawin pakai cara nyebar sperma di air seperti ikan modern. Para jantan udah punya struktur mirip sirip kawin buat nyalurin langsung sperma ke tubuh betina. Artinya mereka udah ngelakuin hubungan seks dalam pengertian paling dasar, lewat mekanisme penetrasi. Jadi secara teknis, disinilah seks pertama kali terjadi di bumi. Nah, dari sini, seks bukan lagi sekadar peristiwa biologis. Dia jadi alat evolusi, mesin pencipta keberagaman kehidupan di seluruh kerajaan hewan. Dan saat kehidupan terus berevolusi, seks juga ikut berubah bentuk tentu saja. Nah, seiring kehidupan ninggalin laut dan mulai pindah ke daratan gitu ya, seks juga ikut berubah bentuk. Dulu semuanya ini cuma urusan kimia antar sel di air yang acak dan penuh keberuntungan. Tapi begitu langkah pertama diambil ke daratan, semuanya jadi lain. Seks mulai butuh arah,
mulai butuh strategi, bahkan mulai butuh kedekatan. Bayangin aja, makhluk-makhluk yang pertama kali nekat naik ke daratan, amfibi dan reptil purba, sekitar 350 juta tahun yang lalu, tiba-tiba dihadapin sama masalah baru, yaitu telur-telur mereka nggak lagi bisa ditinggal di air. Tapi masalahnya, di darat panas matahari bisa bikin kering, dan predator darat siap makan telur mereka kapan aja. Nah, dari tantangan inilah lahir satu terobosan besar dalam sejarah evolusi, yaitu fertilisasi internal. Di mana, kalau sebelumnya telur dibuahi di luar tubuh, sekarang proses pembuahannya ini mulai terjadi di dalam tubuh betina. Kedengarannya emang sederhana, tapi ini tuh revolusi besar banget pada masanya. Gimana enggak? Karena dengan cara ini, betina bisa ngelindungin sel telurnya dari ancaman luar, sementara si jantan punya peluang lebih lah buat nerusin gennya. Richard Dawkins di bukunya yang berjudul The Selfish Gen, dia nyebut fase ini tuh sebagai awal dari seleksi perilaku. Maksudnya, sejak titik ini, gen gak cuma ngatur bentuk tubuh atau organ reproduksi, tapi juga mulai ngatur perilaku sosial makhluk hidup. Seks di sini nggak lagi soal kebetulan di alam, tapi jadi permainan yang butuh kecerdikan, butuh kekuatan, bahkan kadang-kadang butuh tipu daya. Nah, di sisi lain, betina juga mulai berubah. Mereka nggak asal pilih lagi, mereka mulai selektif tuh. Cuma mau kawin sama jantan yang bisa nunjukin kekuatan atau setidak-tidaknya punya daya tarik tertentu lah. Charles Darwin di bukunya yang berjudul The Descent of Man, bahkan dia nyebut ini tuh sebagai seleksi seksual, cara dalam memilih individu dengan sifat-sifat yang disukai pasangan. Dan dari sinilah dunia hewan mulai penuh warna. Ada tarian kawin, ada warna tubuh mencolok, ada ritual yang unik, sampai suara panggilan cinta yang cuma keluar pas musim kawin. Reptil jantan yang bisa ngusir saingannya atau sukses narik perhatian betina punya peluang lebih besar lah buat ninggalin keturunan. Perlahan-lahan, seks ini berubahlah dari sekedar alat reproduksi jadi bentuk komunikasi. Sebuah bahasa universal yang gak diucapin lewat kata, tapi lewat gerak, lewat warna, dan ritme. Nah, hal ini bisa kita lihat lewat burung jantan yang mulai nyanyi atau nampilin bulu yang berwarna-warni. Bahkan ngebangun sarang dengan bentuk unik sebagai simbol kesetiaan buat mikat burung betina. Nah, dari situ, dunia hewan mulai belajar sesuatu yang baru. Kalau seks itu bukan cuma soal tentang bertahan hidup, tapi juga tentang hubungan. Tentang cara dua individu saling kenal, saling percaya, dan saling ngasih sinyal lewat perilaku. Nah, pelajaran ini tuh semakin berkembang waktu muncul makhluk baru di bumi, yaitu mamalia, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Mereka ini datang dengan cara hidup yang beda banget lah dari hewan sebelumnya. Mereka melahirkan anak yang hidup, bukan bertelur, dan mereka nyusuin pakai kelenjar susu. Dan perubahan kecil itu ternyata ngubah segalanya, karena anak mamalia butuh waktu lama buat tumbuh. Hubungan antara induk sama anak jadi jauh lebih dekat. Nah, dari situlah muncul ikatan emosional yang kuat. Dan menariknya, seks ikut punya peran di situ. Hormon kayak oksitosin dan vasopresin mulai bekerja. Dan kerjanya bukan cuma ngatur orgasme, tapi juga ngebangun rasa kedekatan, rasa kita antar individu. Helen di bukunya berjudul Why We Love, dia ngejelasin kalau mamalia ini mulai munjukin pola pasangan sosial mereka. Gak cuma kawin, tapi juga ngebangun hubungan jangka yang panjang. Dan di sini, dengan cepat gitu ya, seks berubah jadi bahasa kasih sayang. Dan yang makin menarik, seks juga mulai dipakai di luar urusan reproduksi. Lumba-lumba dan simpanse misalnya, mereka ini sering berhubungan bukan buat kawin, tapi buat main, buat nyari kenyamanan, atau memperkuat ikatan sosial. Di sebuah buku yang berjudul Bonobo, The Forgotten Apes, yang ditulis oleh F.A.R. De Waal, dia nemuin kalau bonobo bahkan pakai seks buat nyelesain konflik dan ngurangin kekerasan kelompoknya. Nah, di dunia bonobo, yang mana adalah kerabat dekat dari kita, seks jadi alat politik sosial, alat buat ngejaga harmoni sosial. Jadi kalau sebelumnya seks hanyalah mekanisme alam yang buta antara sel telur dan sperma yang bertemu karena kimia, maka di tahap ini seks mulai nemuin wajah sosialnya. Tuh, seks jadi ritual, jadi komunikasi dan bagian dari struktur hidup yang lebih rumit. Karena seks nggak lagi cuman tentang kelangsungan hidup, tapi juga tentang relasi. Penelitian ini yang dilakuin sama ribuan responder ngebongkar fakta kalau perilaku seksual manusia ini jauh lebih beragam dari yang diajarin moral dan agama. Kini nemuin kalau masturbasi dan hubungan pranikah bukanlah penyimpangan yang langka, tapi bagian dari spektrum perilaku manusia.
Temuan kini dengan cepat ngeguncang Amerika Serikat. Dia dianggap cabul sama banyak kalangan, tapi juga ngebuka pintu bagi diskusi publik tentang seksualitas yang jauh lebih jujur. Nah, gelombang ini kemudian berlanjutlah di tahun 1960-an dengan apa yang disebut revolusi seksual. Dan faktor besar yang ngepicunya adalah, pertama, munculnya pil kontrasepsi pada tahun 1960, dan gerakan feminisme gelombang kedua yang nuntut hak atas tubuh perempuan. Betty Friedan lewat bukunya berjudul The Feminine Mystic, dia nulis kalau perempuan selama berabad-abad dijebak dalam mitos rumah tangga bahagia yang sesungguhnya adalah penjara sosial. Nah, buat mereka, ngontrol tubuh sendiri berarti ngontrol hidup sendiri. Nah, di masa inilah, seks ini berubah bentuk lagi ya. Jadi nggak lagi cuman urusan reproduksi atau cinta, tapi juga jadi simbol kebebasan. Nggak heran kalau di masa ini tuh berjamur bentuk seni yang bertemakan seks. Dari tarian, puisi, sampai bahkan fashion. Dan ini semua tuh cara manusia lah buat nego sama batasan-batasan. Nego antara hasrat dan aturan. Nego antara yang pengen dilakuin sama yang harus disembunyiin. Nah, sementara itu, gerakan #MeToo yang muncul di tahun 2017 gitu ya, ngebuka babak baru dalam percakapan global tentang kekerasan dan persetujuan seksual, yang ngebuat pembicaraan tentang seks nggak lagi stop di boleh atau nggak boleh, tapi berkembang tuh jadi percakapan tentang kuasa, etika, dan kesetaraan. Dan masuk ke abad 21, dunia nyaksiin revolusi lain. Kali ini bukan biologis atau moral, tapi teknologi. Nah, disinilah seks yang dulu begitu biologis, begitu fisik mulai lepas dari tubuhnya sendiri. Seks ini di masa ini nggak lagi terjadi antara dua orang yang saling bersentuhan, tapi bisa terjadi antara dua pikiran yang terhubung lewat layar, antara seseorang dan sebuah mesin, antara manusia dan algoritma. Nah, semuanya ini bermula perlahan dari penemuan fotografi erotis di abad ke-19, ke film biru di pertengahan abad ke-20, sampai ke pornografi digital dan dunia virtual di abad ke-21. Nah, hal ini sebagaimana dicatat sama Foucault lewat bukunya The History of Sexuality. Kalau setiap kemajuan teknologi selalu ngubah cara manusia buat mandang seksualitasnya. Karena seks nggak pernah berdiri sendiri. Dia selalu bercermin sama alat yang kita gunain buat nyalurin has. Nah, pas internet muncul di tahun 1990-an, manusia nemuin ruang baru, ruang fantasi digital. Sebuah dunia tanpa tubuh, tanpa sentuhan, tanpa penuh imajinasi. Chatroom erotis, webcam, hingga platform daring yang hubungin jutaan orang tanpa harus bertemu langsung. Sherry Turkle di bukunya berjudul Alone Together. Dia nulis kalau teknologi gak cuma ngefantasiin seks, tapi juga ngubah definisinya. Karena orang mulai bercinta lewat kata-kata, lewat avatar, lewat sensasi yang dimediasi oleh layar, bukan oleh kulit. Terus, datang era yang baru, yaitu seks robotik. Profesor Hiroshi Ishiguro dari Osaka University misalnya, dia nyiptain robot humanoid yang bisa ngerespon emosi dan ekspresi manusia. Nah, robot-robot ini itu nggak cuma gerak, tapi juga bisa ngerasa, atau seenggaknya pura-pura ngerasa. Nah, di penelitian yang berjudul Human-Robot Interaction and the Future of Intimacy, Isoro berargumen bahwa ketika robot mampu niru empati dan kasih sayang, batas antara cinta dan program mulai kabur. Dan bukan cuma soal robot, teknologi teledildonics, perangkat seks jarak jauh berbasis internet, ngemungkinin dua orang yang dipisahin ribuan kilometer buat berhubungan dalam waktu yang nyata. Semuanya ini bisa dikendaliin dari aplikasi di ponsel, dari satu sinyal ke sinyal yang lain. Nah, seks jadi data, jadi getaran listrik yang berpindah antar perangkat. Nah, dari semua itu, pertanyaannya sekarang, kalau tubuh udah nggak perlu hadir, apa yang tersisa dari seks? Apakah seks masih soal keintiman, atau tinggal sensasi? Donna Haraway di bukunya berjudul A Cyborg Manifesto, yang terbit di tahun 1985, udah ngeprediksi ini, jauh sebelum era internet. Dia nulis kalau manusia masa depan bakal jadi cyborg, yaitu campuran antara biologi sama teknologi. Dan dalam dunia itu, batas antara tubuh sama mesin bakal lenyap. Kita nggak lagi tahu di mana tubuh berakhir dan di mana teknologi mulai bekerja. Nah, tapi evolusi ini tuh belum berhenti. Teknologi nggak cuma ngebuat seks kepisah dari tubuh, tapi dia juga mulai nentang definisi dasar tentang siapa yang dianggap manusia. Di dunia bioteknologi, ilmuwan kini bisa ngedit gen, nyiptain embrio di laboratorium, bahkan numbuhin jaringan manusia buatan. Yuval Noah Harari lewat Homo Deus, dia nyebut masa ini sebagai era desain kehidupan, di mana manusia nggak lagi tunduk sama seleksi alam, karena manusia mulai bisa nentuhin evolusinya sendiri.
Nah, di tengah evolusi itu, seks jelaslah nggak lagi soal reproduksi, tapi soal pilihan. Kita bisa milih kapan mau punya anak, gimana anak itu lahir, bahkan gen apa yang dipengenin. Nah, di beberapa laboratorium udah ada tuh embrio hasil penyuntikan DNA yang dirancang buat ngindarin penyakit atau memperkuat kecerdasan. Dan apa yang dulu dianggap keajaiban hidup, kini sekarang gitu ya, jadi proyek ilmiah yang bisa diatur dan diulang di akhir perjalanan panjang ini, gitu ya. Kita harus kembali ke pertanyaan yang sederhana. Apa sebenarnya yang kita cari lewat seks? Freud mungkin bisa jawab, kepuasan bawah sadar. Foucault bakal bilang, kekuasaan dan kontrol. Darwin mungkin bakal nyebut strategi bertahan hidup. Tapi mungkin semua itu hanya sisi dari satu hal yang lebih dalam, yaitu kerinduan manusia untuk menyatu. Karena seks dalam makna terdalamnya selalu tentang keterhubungan antara tubuh sama jiwa, antara individu sama dunia. Dan mungkin di masa depan, ketika tubuh bisa direkayasa dan cinta bisa disimulasikan gitu ya, yang paling kita rindukan justru sesuatu yang nggak bisa diprogram. Kehangatan, sentuhan, keintiman yang lahir dari kerentanan manusia. Nah, karena pada akhirnya, seks ini adalah cerminan lah dari kemanusiaan kita. Selama manusia masih nyari makna, seks ini bakal terus jadi misteri yang paling jujur lah tentang siapa kita sebenarnya.